Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sebelumnya kita mari bersatu di dalam doa. Kita satukan hati. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Bangsa yang kami cintai Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi dan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Engkau berikan hikmat yang daripada Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Berkati seluruh jajaran menteri Tuhan, aparat Tuhan, bahkan yang melayani Tuhan dari kota sampai ke desa-desa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus bekerja atas mereka Tuhan. Pandemi yang ada juga di bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, kami percaya pandemi ini berlalu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami katakan kepada COVID-19, diam dan tenanglah. Kuasa Tuhan Yesus sungguh besar bekerja atas bangsa dan negara kami Tuhan. Untuk perekonomian bangsa dan negara kami juga Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, perekonomian kami Tuhan akan kembali normal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, biarlah Indonesia Tuhan Engkau selalu lawat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pentakosta ketiga Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan di era Pentakosta ketiga ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, gereja-gereja Tuhan akan Tuhan bangkitkan Tuhan. Generasi Yeremia akan Tuhan bangkitkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, sesuatu yang besar terjadi Bapa. Biarlah Tuhan Engkau pakai Tuhan kami dimanapun kami berada Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Rayon 1G Tuhan dan Wakil Gembala. Kami berdoa untuk Pak Johannes Raja Guguk Tuhan dan Pak Sabto Tuhan. Biarlah Bapa Engkau yang ikat mereka dengan tali kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau taruh apa yang menjadi isi hati Tuhan atas mereka Tuhan untuk Rayon 1G Bapa. Berkati keluarga mereka
mereka Tuhan. Berkati apapun yang mereka kerjakan Tuhan, biarlah perlindungan Tuhan sempurna atas mereka Tuhan. Berkati setiap gembala-gembala yang ada di rayon 1G Tuhan. Keluarga mereka Tuhan berkati, pelayanan mereka Tuhan berkati, bahkan apapun yang mereka kerjakan Tuhan yang membuat berhasil Bapa. Berkati juga Tuhan Yesus setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada Tuhan di rayon 1G Tuhan. Kami percaya Tuhan penuaian besar terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan rayon 1G Tuhan akan menjadi alat Tuhan untuk penuaian jiwa-jiwa Bapa. Dimanapun jemaat-Mu berada saat ini Tuhan, biarlah Engkau melingkupi mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan pengharapan atas mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan kasih Tuhan boleh selalu mengalir atas bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan gereja-gereja di rayon 1G akan dibangkitkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau pakai juga Tuhan gembala sidang kami Pak Niko Tuhan. Biarlah Bapa Engkau pakai Bapak gembala kami ini luar biasa untuk menjadi visi dan misi Tuhan di dalam memimpin setiap kami Bapa, anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya ibadah kami Tuhan adalah ibadah yang luar biasa Tuhan, dan berkat Tuhan boleh selalu mengalir atas setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup dikuatkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Say, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan.
Shalom semuanya. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Secara umum, arti dari paradigma adalah sebuah cara orang memandang sesuatu. Paradigma yang dimiliki seseorang mempunyai peranan penting untuk menentukan bagaimana ia bersikap kepada kejadian yang dialami dan meresponi hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Saat kita mendengar mengenai paradigma yang baru, tentu kita berpikir, jika ada paradigma yang baru, pasti ada paradigma yang lama. Mari kita bandingkan keduanya. Perbedaan pertama adalah paradigma lama adalah hasil kejatuhan manusia di dalam dosa. Sedangkan paradigma baru ada proses manusia menerima karya salib Kristus di kayu salib. Perbedaan kedua, paradigma lama berasal dari dunia. Sedangkan paradigma baru berasal dari Bapa di sorga. Perbedaan yang ketiga, manusia yang memakai paradigma lama berpandangan semua untuk diri sendiri. Sedangkan orang percaya yang memakai paradigma yang baru mempunyai fokus untuk menyenangkan Tuhan. Perbedaan yang keempat, tujuan dari manusia yang memakai paradigma lama hanya semata-mata ingin dihormati dunia. Di sisi lain, orang percaya yang memakai pandangan yang baru mempunyai tujuan untuk membawa penghormatan hanya kepada Tuhan. Perbedaan yang terakhir, manusia yang memakai paradigma lama melakukan hal-hal baik hanya supaya tidak masuk neraka dan takut tidak diberkati. Di sisi lain, orang yang percaya yang memakai paradigma baru mempunyai motivasi untuk berbuat baik karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan dan melakukannya dengan sukacita karena mereka mengasihi Tuhan. Jadi, setelah kita mengetahui perbandingan antara paradigma lama dengan paradigma baru di dalam Tuhan, tentu kita ingin hidup di dalam paradigma baru. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup dalam paradigma yang baru di dalam Tuhan? Yuk kita lihat contoh dari seorang bernama Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang hidup di kota Yeriko, di mana pada zaman itu pemungut cukai dipandang hina karena dianggap melakukan pemerasan. Namun suatu kali, saat mendengar Yesus datang ke kotanya, dia memanjat sebuah pohon supaya bisa melihat Yesus. Perjumpaan dengan Yesus terjadi saat itu. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, paradigmanya berubah. Tukang peras ini seketika menjadi murah hati. Saat itu juga dia berkata bahwa setengah harta miliknya akan diberikan kepada orang miskin, dan jika ada yang pernah diperasnya, akan dikembalikan 4 kali lipat. Perubahan paradigma hanya bisa terjadi saat kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Dia? Pertama, tentu kita harus mengalami kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Waktu kita mengakui dosa-dosa kita, menerima karya Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk setiap kita, kemudian mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, dikatakan bahwa kita mengalami satu proses kelahiran baru yang supranatural. Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di samping itu, Tuhan Yesus mengatakan sebelum Dia naik ke sorga bahwa kita tidak ditinggalkannya sendiri. Dia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, kini ada bersama dengan kita. Bahkan sesuai dengan yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita Pak Niko, bahwa kita sedang dalam masa Pentakosta yang ketiga, di mana Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat, yang akan membangkitkan generasi Yeremia yang mencintai Tuhan Yesus dan menghasilkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Roh Kuduslah yang akan memberikan kuasa kepada setiap kita untuk mengalami perubahan paradigma. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah dalam pembaharuan budi sehingga kita dapat mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah paradigma yang baru itu. Namun, selain kita mengalami perubahan paradigma karena menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, kita juga perlu berusaha untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Hal penting yang harus kita ingat adalah kita hidup di dunia ini hanya sementara. Firman Tuhan katakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Biarlah kita fokus kepada kekekalan
dan hidup selalu untuk melakukan kehendak Allah. Satu lagi, kita mengalami perubahan paradigma saat kita membaca firman Tuhan atau Alkitab. Membaca Alkitab dengan tekun akan merubah cara pandang kita menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Karena di dalam Alkitablah dituliskan semua kehendak Allah bagi setiap kita. Nah, karena kita sudah lahir baru, sudah menerima Roh Kudus dan kuasanya yang dahsyat di masa Pentakosta ketiga ini, yang perlu kita lakukan supaya memiliki paradigma yang baru ialah, yang pertama, hidup tidak serupa dengan dunia ini. Yang kedua, tekun membaca dan mempelajari Alkitab. Dan yang ketiga, ikuti tuntunan Roh Kudus setiap hari. Mari kita hidup dalam paradigma yang baru dengan sukacita karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi setiap kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu.
Di saat badai bergerak, ku akan terbang bersamamu. Yes, Lord Jesus. Atas semesta. Oh Lord, ku tenang sebab Kau Allahku. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the ocean runs, Father, you are King. The blood, I will be still, know you are God. Apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, satu hal yang kami percaya kepada Tuhan, Engkau Allah yang selalu berjalan bersama kami melewati badai yang berat sekalipun. Engkau bawa kami untuk kami terbang tinggi bersamamu. Hiaralama sandaralamu. Oh Jesus, hallelujah. Hiaralama Mari katakan, when the oceans rise and thunders roar, yes, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Mari sekali lagi katakan, when the oceans rise and thunders roar. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Jadikan ini doa kita, saudara. Jadikan ini kerinduan kita kepada Tuhan. You are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Oh, ku tenang bersamamu. Oh Yesus, 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 ku aman bersamamu Tuhan. Tinggal dalam hadirat-Mu.
Katakan kepada Tuhan, ku akan terbang bersamamu. Ini kami Tuhan, ini kami. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami percaya Tuhan, kami tenang di dalam Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan hari-hari ini, satu hal biar kami terus memandang wajah Tuhan. Lewati badai yang berat sekalipun, Tuhan kami percaya Engkau Allah yang selalu bersama kami, memberikan kemenangan demi kemenangan. Engkau menuntun langkah kami Tuhan, hari demi hari Tuhan. Kami sungguh melihat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Thank you Jesus. We thank you Lord God. We thank you Lord. We thank you Holy Spirit. Saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Berbicara buat kami pribadi lepas pribadi Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan. Apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan, kami tahu itu menjadi isi hati-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Dan kami siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita sekarang masuk di bulan ketiga dari tahun 2022. Luar biasa pimpinan Tuhan membawa kita dari waktu ke waktu. Dan hari ini sama-sama kita mau dengar firman. Biarlah pengurapan Roh Kudus turun di tempat ini, dimanapun Anda mengakses rekaman ini. Dan pada waktu kita mendengar firman, berdoa dalam hadirat Tuhan, semua akan diberkati Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa lebih dulu. Satukan hati kita semua sama-sama. Bapa di surga, kami percaya kuasa-Mu bekerja. Dimanapun kami berada, Tuhan hadir saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hadirat-Mu mengurapi semua kami, termasuk semua yang mengakses dari rekaman ini. Dan biar kami semua boleh diberkati waktu mendengar dan merenungkan firman. Bersabdalah, kami siap mendengar. Tuntun kami, bulan ini kami melangkah, siap jadi murid Kristus lebih lagi. Pimpin kami Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memimpin kita dari waktu ke waktu sampai hari ini. Perjalanan dalam tahun paradigma yang baru ini, kita melangkah terus. Dan ada satu yang saya mau ingatkan, atau Tuhan taruh di hati saya untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu semua. Apapun tahunnya, tema tahunnya, apapun visinya, semua kita harus memperhatikan yang namanya amanat agung. Katakan amin. Amanat agung harus diselesaikan. Dan itulah sebabnya kenapa Pentakosta ketiga Tuhan buat. Kenapa Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa. Hari-hari ini semua yang terjadi itu semua di dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan mau agar Bapak Ibu Saudara dan saya semuanya jadi murid Kristus. Kenapa? Karena dalam amanat agung itu baru bisa diselesaikan kalau segala bangsa, semua bangsa itu jadi murid Kristus. Untuk menyelesaikan amanat agung, tidak cukup hanya dengan baptisan. Jiwa-jiwa yang bertobat lalu kemudian dibaptis, itu baik, tapi itu baru setengah dari amanat agung. Ada lanjutannya Bapak Ibu, yaitu menjadi murid. Katakan sama-sama, menjadi murid. Ya. Habis dibaptis harusnya ada lanjutannya. Bagaimana Anda dan saya dimuridkan, belajar untuk menjadi seperti Yesus. Dedikasikan hati. Memang untuk selamat itu gratis. Anda percaya maka anugerah turun, kita diselamatkan. Tetapi untuk menjadi seperti Yesus, itu membutuhkan dedikasi. Itu membutuhkan semua yang kita punya untuk diletakkan di depan Tuhan. Jadi murid, belajar. Nah, kalau kita mau jadi murid, maka Matius 10 ayat 25a mengatakan, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Target kita untuk menjadi murid Kristus adalah menjadi sama seperti guru kita. Menjadi sama seperti, artinya bukan kita jadi Yesus, tapi jadi seperti Yesus. Katakan amin. Menjadi seperti Yesus. Karakter kita dirubah, respon kita berubah, cara pandang kita berubah, paradigma kita berubah seperti Yesus. Itu namanya murid. Belajar seperti Yesus. Nah, berapa waktu kemarin Tuhan taruh kata-kata ini dalam hati saya. Dan saya coba selidiki di Alkitab, lihat di Injil. Di bagian mana saja yang letterlah benar-benar literally mengucapkan secara deskriptif, secara definitif apa itu murid Kristus. Kalau bicara soal yang implisit, yang perlambang, perumpamaan, mungkin ada beberapa hal lagi, banyak. Tetapi yang benar-benar kata-kata Tuhan Yesus yang menjelaskan tentang apa itu murid Yesus. Dan saya temukan beberapa ayat. Nah, ini yang kita mau belajar ya sama-sama, saudara dikasih Tuhan. Supaya bulan ini Bapak Ibu Saudara tetap fokus untuk menjadi murid Yesus. Karena paradigma yang baru itu tidak bisa otomatis kemudian kita miliki. Kita perlu belajar. Semua murid Kristus yang mau belajar katakan amin. Ya, perlu belajar saudara. Yang pertama, Lukas 14 ayat 27. Lukas 14 ayat 27 berkata begini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Kalau mau jadi murid Yesus berarti memang harusnya memikul salib, mengikut Yesus. Untuk ikut Yesus akan ada salib, akan ada tantangan, akan ada masalah. Yang saya maksud dengan salib, yang saya maksud dengan tantangan di sini bukan dikejar-kejar penagih hutang karena punya hutang, bukan itu. Ya. Lalu kemudian kita mengalami masalah karena perbuatan kita di masa lalu. Kalau itu ayat yang berlaku buat Anda adalah apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Ya. Itu bukan salib.
Itu bukan salib. Yang dimaksud dengan salib ini adalah harga yang harus kau bayar pada waktu engkau mau menjadi seperti Yesus. Pada waktu engkau mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi di dalam masa-masa seperti sekarang ini, Tuhan mau Anda dan saya belajar supaya waktu kita semua melangkah, ngambil keputusan, baik di kantor, di rumah, di masyarakat, di sekolah, di pelayanan, di gereja, semua langkah kita nggak kompromi. Kita lakukan sungguh-sungguh sesuai firman Tuhan. Dan kalau gara-gara itu kita ketemu tantangan, kita ketemu masalah, bayar harganya. Pikul salibnya. Pikul salib. Saya kenal seorang konglomerat. Perusahaannya besar, karyawannya banyak, uangnya banyak. Tapi dia jadi anak Tuhan, sungguh-sungguh. Suatu kali dia mau beli sebuah properti, dan dia ditipu, saudara. Dia ditipu. Nah, waktu dia ditipu, dia tergodaan untuk memakai uang untuk istilahnya membalas, itu banyak, besar. Tapi saya ingat dia curhat sama saya. Terus dia bilang begini, Pak Jo, kalau saya pakai cara saya dulu sebelum saya jadi anak Tuhan, wah, itu penipu sudah habis. Tapi saya ingat kalau hari ini saya ini anak Tuhan, saya nggak boleh lagi pakai cara seperti itu. Akhirnya dengan cara yang lebih sulit, dengan cara yang lebih susah, dia berhasil mendapatkan kembali apa yang dia memang beli. Penipu itu kena hukumannya. Tapi ada dua kemenangan di sini. Bukan cuma untuk mendapatkan properti yang dibeli, tapi menang juga untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Itu yang namanya pikul salib. Memang kayaknya jadi lebih sulit, lebih susah, lebih ribet. Tapi itu harga yang kita bayar. Itu yang namanya pikul salib. Yang ngerti katakan amin. Saudara kasih Tuhan, barang siapa tidak memikul salibnya dan ikut aku, ia gak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Berapa banyak yang mau jadi murid Tuhan Yesus? Bayar harganya. Bayar harganya. Memang gak gampang, tapi bisa karena Tuhan yang bilang. Kalau Tuhan memberi perintah, maka kita harusnya bisa. Karena Allah kita tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang kita tidak bisa melakukannya. Yang kedua, saudara, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Target dari pikul salib, target dari ketaatan melakukan firman adalah perubahan menjadi seperti Yesus. Dan perubahan belum perubahan sampai perubahan itu terjadi. Artinya memang harus benar-benar ada metanoia di sana. Ada transformasi, ada perubahan karakter di sana. Yang tadinya tukang marah-marah menjadi lebih sabar. Yang tadinya pelit menjadi murah hati. Yang tadinya kita adalah orang yang mungkin tidak suka menolong, kita mulai peka terhadap kebutuhan sekitar. Kita mulai mau jadi garam, mau jadi terang, dan sebagainya. Walaupun waktu kita nolong orang-orangnya mungkin melupakan kita, gak apa-apa, itu salib. Pikul aja. Lakukan semua untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang ngerti dan setuju sama saya katakan haleluya. Saudara kasih Tuhan, ini bagian tugas kita sebagai murid Kristus. Murid Kristus, paradigma murid Kristus. Cara mengerti, cara pola hidup seorang murid Kristus. Apa ya yang harus kita perhatikan dari sana? Ya, perubahan itu. Belajar, berubah. Belajar, berubah. Ya, saudara dikasih Tuhan. Yang menarik dari kata-kata di Amanat Agung itu adalah begini. Dikatakan, jadikanlah semua bangsa itu muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan apa yang kuajarkan kepadamu. Saya lebih suka bahasa Inggrisnya. Teach them to observe everything that I have taught you.
Ajar mereka menyaksikan apa yang kuajarkan kepadamu. Jadi cara mengajarnya adalah Anda dan saya melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Orang yang mau belajar nanti nonton kita yang melakukannya. Artinya Bapak Ibu Saudara harus mempertontonkan lebih dulu. Ini yang namanya murid Yesus. That is why you have to perform. Anda dan saya mesti melakukannya lebih dulu, baru orang lain menyaksikannya. To observe, mengamati. Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Saya berdoa semua yang ada dalam ibadah hari ini mau jadi murid Yesus yang sungguh-sungguh. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu yang menarik, yaitu waktu saya pelajari dari 3 Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Matius, Markus, dan Lukas. Ternyata 3-3-nya fokus di 2 poin ini. Ya. 3-3-nya Matius, Markus, Injil Matius, Injil Lukas fokus kepada 2 poin ini. Bagaimana seorang menjadi murid Kristus, dia sangkal diri, pikul salib, lalu ikut Tuhan. Dan yang kedua, memiliki target untuk berubah menjadi seperti Yesus. Nah, kita sama-sama belajar bahwa Injil yang keempat, yaitu Yohanes, ditulis di hari tua dari Rasul Yohanes. Dan Rasul Yohanes itu menuliskannya untuk melengkapi apa yang sudah ada di Matius, Markus, dan Lukas. Mungkin Rasul Yohanes membaca Matius, Markus, dan Lukas dan melihat apa yang masih kurang, yang perlu ditambahkan. Nah, ada beberapa catatan. Kejadian-kejadiannya itu sebenarnya ada di Matius, Markus, dan Lukas, tapi nggak disinggung oleh penulisnya. Ya, nah kayaknya itu perlu jadi perhatian, sehingga Rasul Yohanes menuliskannya di Injil Yohanes. Di Yohanes pasal 6 ayat 66. Suatu kali Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kejadian ini semua Injil menuliskannya. Tetapi ada kata-kata di belakangnya, yaitu waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa tubuhku kamu harus makan, darahku kamu minum, baru kamu mendapatkan semua janji Tuhan, kerajaan Allah. Pada waktu itu diucapkan, saudara kasih Tuhan, Yohanes 6 ayat 66 mengatakan begini: mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Perhatikan sekali lagi kata-katanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Yang meninggalkan Tuhan itu bukan pengikut, bukan simpatisan, tapi murid. Ternyata murid masih bisa ninggalin Tuhan. Ternyata seorang murid masih bisa ninggalin Tuhan kalau hanya fokus kepada yang nomor 1 dan nomor 2 tadi. Makanya Rasul Yohanes perlu nambahkan lagi beberapa poin untuk memastikan supaya seorang murid itu tidak mundur lagi, menjadi murid Yesus yang sejati. Katakan sama-sama, murid yang sejati. Murid yang sejati tidak akan meninggalkan gurunya. Dia akan terus bergerak, terus berjuang sampai dia bisa jadi seperti Yesus. Apa yang ditambahkan? Yang pertama, Yohanes 8 ayat 31. Dalam Yohanes 8 ayat 31, Rasul Yohanes menambahkan, dia bilang begini: maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tetap dalam firman. Inilah sebabnya kenapa saya dan pendeta-pendeta lain, hamba-hamba Tuhan yang lain, gembala-gembala yang lain ribut terus untuk baca Alkitab, cari rema di dalamnya, hidup sesuai firman. Kenapa? Karena rupanya ini merupakan salah satu kunci untuk bisa tetap jadi murid Yesus yang tidak pernah mundur.
Tetap dalam firman. Anda udah taat, puji Tuhan. Taat lagi. Besok taat lagi, minggu depan taat lagi, bulan depan taat lagi. Sehingga kita bisa pertahankan posisi ini. Bahkan lebih dalam lagi, jadi seperti Yesus. Tetap dalam firman. Konsistensi. Baca, renungkan. Baca, renungkan. Waktu kita membaca Alkitab, cari rema di sana. Taati, hidupi hari itu. Besok pagi, baca lagi, cari rema lagi, jalan lagi. Sehingga kita bisa dapat perintah harian dari Tuhan. Kita nanti bisa dapat tema mingguan dari Tuhan, bulanan, dan seterusnya. Ya. Dan kata muridku ini, buat saya pribadi, sudah 3 minggu saya renungkan terus-terusan. Seperti sudah jadi rema buat saya untuk terus memperhatikan. Jadi orang yang mau belajar, jadi murid Yesus. Saudara kasih Tuhan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, akan ada godaan untuk keluar dari firman Tuhan. Waktu saya belum sungguh-sungguh, saya sudah Kristen tapi saya belum sungguh-sungguh. Ya, saya pengusaha waktu itu, belum pelayanan. Ada 2 buku yang merupakan pedoman hidup saya. Ya, saya dulu belajar yang namanya Sun Tzu. Anda tahu itu kitab perangnya dari China. Lalu kemudian ada satu lagi yang namanya Taiko. Saudara, itu seperti Sun Tzu tapi dari Jepang. 2 buku itu jadi pedoman buat saya, buat bisnis, buat organisasi, dan sebagainya. Saya hidup menurut buku itu. Tapi waktu saya lahir baru, saya belajar firman, saya belajar untuk jadi murid Yesus, berubah semuanya. Sekarang Alkitab buku pedoman saya. Saya berusaha terus belajar untuk tetap dalam firman Tuhan. Tetap dalam firman Tuhan. Katakan amin. Yang keempat, saudara kasih Tuhan, Rasul Yohanes mengajarkan lewat kata-kata Tuhan Yesus. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Wow. Ada satu hal yang menarik, bahwa supaya kita tidak mudah mundur, supaya kita tidak mudah nyerah. Kalau ada tantangan, kita gak keluar dari kumpulan orang percaya, saling mengasihi. Jadi murid yang sejati berarti harus saling mengasihi. Saling mengasihi. Saudara kasih Tuhan, apakah bisa saling mengasihi di ibadah raya yang fellowshipnya agak kurang, orangnya terlalu banyak? Mungkin agak sulit. Lebih mudah kalau kita punya waktu untuk ngobrol, untuk kumpul, untuk sharing. Dan itu cuma mungkin terjadi kalau engkau masuk KUL, engkau masuk Komsel. Saudara mau jadi murid Kristus, masuk di KUL, masuk di COT. Di sana Anda dan saya bisa saling mengasihi. Ada yang mungkin kena COVID, ada yang mungkin kena Omikron. Anda bisa bantu mereka. Anda bisa mendoakan. Anda bisa WA, telepon, nanya kabar. Kita saling mengasihi. Puji Tuhan. Bisa info ke gereja, info ke teman-teman yang lain untuk bantu. Mungkin dia kurang obat, mungkin dia kurang makanan, karena tidak bisa kerja. Kita bisa tolong, kita bisa kirim. Kita saling telepon, saling mengingatkan. Kadang-kadang kita bisa doakan, saling mengasihi. Kadang-kadang problemnya bukan cuma COVID dan Omikron saja, tetapi mungkin ada kerjaan, lagi nggak boleh kerja, lagi nggak ada pendapatan. Anda dan saya bisa saling menolong. Ini yang namanya saling mengasihi, saling memperhatikan. Mungkin ada problem di keluarga, kita bisa saling menasehati karena kita saling mengasihi. Studi, yang lagi skripsi, yang lagi tesis,
Mungkin lagi kesulitan karena sekarang nggak bisa bergerak bebas. Kita saling mengasihi, kita saling menolong, saling menopang. Mungkin bisa bantu dengan relasi yang kita punya. Mungkin kita bisa bantu dengan macam-macam. Saudara kasih Tuhan, saling mengasihi. Saling mengasihi. Buat hamba-hamba Tuhan, khususnya yang anak-anak muda yang sedang mau bertumbuh dalam pelayanan, saya mau kasih tahu ya, apapun pelayananmu itu baik-baik aja kalau dilakukan untuk Tuhan. Tapi pelayanan belum pelayanan kalau pelayanan itu belum menyentuh manusia yang lain. Karena kalau engkau murid Kristus, maka pelayananmu akan mengasihi sesamamu, akan dirasakan oleh sesamamu. Jadi sekali lagi, tambahan dari Rasul Yohanes adalah tetap dalam firman, saling mengasihi. Saling mengasihi. Hasil survei dari George Barna mengatakan begini, ada 3 alasan utama kenapa seseorang tidak meninggalkan gereja, tidak pindah gereja maksudnya. Nomor 1, bukan karena gembalanya, bukan karena pengajarannya. Nomor 1, karena dia menemukan ada keluarga atau keluarga baru di dalam gereja. Berarti ada hubungan saling mengasihi di sana. Nomor 2, cuma turun sedikit dari situ, dia menemukan pertemanan di dalam gereja. Masih tetap saling mengasihi. Nomor 3, baru karena gembalanya. Karena dia suka, karena dia hormat, karena dia meneladani dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan, jadi kelihatan banget yang namanya saling mengasihi itu mengikat kita sama-sama. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang terakhir, yang namanya murid, Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jelas banget. Apa yang saya tuliskan, apa yang saya sampaikan ini, semuanya literally, letterlek, benar-benar diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, direkam oleh Rasul Yohanes, bahwa yang namanya murid itu seperti itu. Memang nomor 1 adalah pikul salib, ikut Yesus. Nomor 2, berubah menjadi seperti Yesus. Nomor 3, ternyata harus tetap dalam firman Tuhan. Yang keempat, saudara dikasih saling mengasihi. Tapi yang kelima bilang begini, berbuah. Singkatnya, buah itu apa? Sesuatu yang keluar dari hidupmu dan dinikmati oleh orang lain. Karena gak ada pohon yang makan buahnya sendiri. Semua buah itu yang makan bukan pohonnya. Nah jadi kalau kita berbuah banyak, berarti yang menikmati kita itu banyak. Orang di sekitarmu menikmatimu enggak? Kalau engkau hadir ada shalom enggak? Kalau engkau hadir ada damai sejahtera? Kalau engkau hadir orang merasa ditolong? Apakah akan ada ketenangan ketika engkau hadir? Ada sukacita? Atau jangan-jangan kalau kita hadir orang bubar? Atau kalau kita hadir malah ada perpecahan? Kalau engkau murid Yesus, maka kalau engkau hadir ada buah yang baik dan banyak dinikmati oleh sekitarmu. Orang-orang di sekitarmu menerima berkatnya. Papa mama pulang, maka rumah itu menjadi damai sejahtera atau rumah itu malah jadi chaos. Wah, papa mama gak ada, aman tentram. Begitu papa mama pulang, berantem, rame, gak ada damai. Itu berarti papa mama belum jadi murid yang berbuah. Buah dinikmati di dalam keluarga, buah dinikmati dalam buah dinikmati di dalam gereja, buah dinikmati di dalam masyarakat. Di mana kita berada? Hidupmu dinikmati orang lain, hidupmu dinikmati Tuhan. Dinikmati Tuhan. Berbuah. Kalau kita udah nyampe di sini, akan sulit untuk engkau mundur lagi.
Karena Tuhan sudah membawa engkau sampai sejauh itu, luar biasa. 5 hal ini kategori dari murid Kristus. Ayo perhatikan sama-sama. Kita mau menyelesaikan amanat agung. Amin. Dan untuk itu mulailah dari diri kita sendiri. Semua anak-anak Tuhan yang hari ini beribadah bersama-sama, periksa. Yuk jadikan ini pedoman. Sepanjang bulan ini jadi murid Kristus, murid yang sejati. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Mari nyatakan lebih lagi, supaya kami bisa berubah jadi seperti Yesus Tuhan. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Oh, aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku, dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku, dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Yesus, ku cinta selamanya. Yesus, ku cinta selamanya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ora maya shana maya rani amata kamaya shana maya rana maya sando. Haleluya, rana marana marana maya shana marana maya bo. Rana maya shana ma. Biar kami jadi murid Kristus lebih lagi. Hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan sepanjang hayat kami Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih. Biar firman yang kami dengar hari ini jadi rema, dan kami boleh hidup di dalamnya. Urapi kami semua Tuhan, urapi kami. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan setiap kami semua boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Layakkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
Perjamuan kudus ini hanya untuk yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian di dalamnya. Mari siapkan anggur dan roti. Sebelumnya kita mau melakukan dengan benar. Untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, kalau nanti diingatkan oleh Roh Kudus akan kesalahan kita ngakui, kalau ada ganjalan dengan sesama, lalu diingatkan oleh Roh Kudus, ampuni semua yang menyakiti. Biar hari ini kita semua dipulihkan dan nanti waktu kita perjamuan kudus kita semua diberkati. Haleluya. Mari ambil waktu sebentar dengan Tuhan. Oda bataka maya shikarada barada 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 baya shada barala 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 barala. Ora bataka maya shada barala barala barala. Ingatkan kami supaya kami bisa benar di hadapan Tuhan dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini dalam berkat Tuhan. Ingatkan kami Tuhan Yesus. Ora bataka maya shikarada bataka barada 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 baya basyada baralaba. Ora namaya karadia bataka baya shikarada barada. Masing-masing dengar, masing-masing dengan Tuhan. Ora bataka baya syarada bataka maya syakarada barada 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 barada. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terus bicara kepada anak-anak-Mu. Tuhan, kalau kesalahan kami minta ampun saat ini. Ampuni kami untuk kesalahan kami. Kami juga mengampuni semua yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah sesuai dengan janji firman-Mu 1 Yohanes 1 ayat 9. Apa yang kami sudah akui dan bereskan di hadapan-Mu Tuhan, Engkau sudah ampuni. Karena Engkau setia dan adil, Engkau sucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita ambil roti dan angkat roti di tangan kanan kita sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sesuai kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita ambil cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sesudah kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Syukur buat Tuhan. Terima kasih Abah. Terima kasih Tuhan. Oh syukur bagimu. Iramarana maya syada barana 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 baya syakara dia barana baya sando. Haleluya. Shada barala 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 baya shada bayarana baya sana baya karana barala barala. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku.
ya syada barala 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 barala. Mari angkat tangan kita sama-sama. Ora kama ya syada bayara dia barala 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 barala. Turunlah kuasa Roh Kudus mengubah kami semua, mengubah paradigma kami Tuhan. Tuhan campur tangan, buat kami lebih lagi jadi murid Kristus. Dalam nama Yesus Tuhan, yang sakit sembuhkan, agar tubuhnya kuat untuk memuliakan nama Tuhan, untuk jadi murid-Mu Tuhan Yesus, menyaksikan, memasyurkan kebesaran-Mu. Tuhan, pulihkan keluarga-keluarga, berkati keuangan mereka, di pekerjaan, di pendidikan, dimanapun semua yang mereka lakukan, mereka hidup menjadi saksi, jadi garam. Engkau memberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu turun buat semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucap syukur buat semua anugerah-Mu. Terima kasih, pimpin langkah kami semua untuk menjadi murid-Mu, untuk kami semua boleh kuat terus pikul salib memuliakan nama Tuhan, berubah jadi seperti Yesus, tetap dalam firman Tuhan, saling mengasihi dan berbuah yang banyak ya Aba. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Tuhan yang memimpin dan kami semua pasti berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita akan terima doa berkat. Mari kita angkat hati kita sama-sama. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan mengutus engkau kembali ke dalam kehidupanmu sehari-hari untuk menjadi garam dan terang dimanapun engkau berada. Setiap langkahmu dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Engkau akan melihat favor, engkau akan melihat penyertaan Tuhan. Mujizat akan terjadi, dan pembelaan, pimpinan, pertolongan Roh Kudus ada terus bersama dengan kita. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati semuanya. Selamat hari Minggu.